Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati serta kita ta'zimi para habaib, para syaraif, anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus yang hadir di tengah kita Fadilatul Habib Ad-Da'i ilallah Al-Habib Zain bin Aqil bin Shahab, juga yang hadir di tengah-tengah kita Al-Habib Fauzi bin Taufik Ba'abud, dan juga para habaib yang lainnya yang tidak kita bisa sebutkan satu persatu nama-nama mereka tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kita kepada mereka semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur dalam taat ibadah, dalam keadaan sehat wal afiat, dikabulkan segala hajat-hajatnya baik hajat dunia ataupun hajat akhirat, diberikan kesehatan keafiatan sehingga bisa selalu membimbing kita dalam jalan yang diridhai oleh Allah dan diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan pula dan kita hormati para asatidz, para guru-guru agama, para tuan guru, wabil khusus tuan guru atau Al-Ustadz Haji Syarwani Abdan, juga Al-Ustadz Al-Haj Mahfud, juga Al-Ustadz Nasrullah. Kita doakan juga para guru-guru kita, mudah-mudahan mereka diberikan panjang umur, sehat, afiat, dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keluasan rezeki yang halal, dan mudah-mudahan bisa selalu membimbing kita dalam jalan yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan pula sahibul bait Mas Dede sekeluarga. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan panjang umur, sehat afiat, dikabulkan segala hajatnya, diluaskan rezekinya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rumahnya dijadikan rumah yang penuh makmur dengan zikir, makmur dengan Al-Quran, makmur dengan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makmur dengan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Serta seluruh hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh dengan kemuliaan, Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Ya, malam yang dimana disebutkan bahwa ada 5 malam yang mana di malam tersebut tidak akan ditolak doa seorang hamba, yaitu salah satu di antaranya adalah malam Jumat. Biasa kalau di malam-malam lain Allah Subhanahu wa taala akan memanggil hamba-hambanya itu di sepertiga malam. Jadi kalau kita hitung sepertiga malam itu, kalau malam itu dimulai jam 6:30 dan subuh itu 4:30, berapa jam 5 ya, berapa dari jam 6:30 ke jam 5 berapa jam? 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 4:30. Berarti 1/3-nya itu adalah sekitar 3,5 jam.
sepertiga malam pertama dari jam setengah 7 ya, sampai kurang lebih jam 10 atau jam setengah 11. Kemudian sepertiga malam yang kedua dari setengah 11 sampai hampir jam setengah 3 ya. Nah, sepertiga malam akhir itu jam setengah 3 sampai subuh. Itu disebut dengan sepertiga malam akhir. Nah, di setiap malamnya Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada hamba-hambanya. Hal min taibin, hal min mustaghfirin, hal min qadhi hajatin. Adakah orang yang ingin bertaubat? Adakah orang yang ingin meminta ampun? Adakah orang yang ingin dipenuhi hajat-hajatnya? Itu di sepertiga malam. Tapi khusus malam Jumat itu dimulai dari maghrib tadi. Dari maghrib tadi sudah mulai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya. Maka perbanyaklah berdoa, dan kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak salawat khususnya di malam Jumat dan di hari Jumat. Yang mana dikatakan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan adalah sebagai wujud baktinya seorang anak kepada orang tua. Paling bakti seorang anak kepada orang tua yaitu dengan membaca salawat. Lo bagaimana bisa ada hubungannya antara membaca salawat dengan baktinya seorang anak kepada orang tuanya? Iya. Kenapa? Karena setiap orang yang bersalawat, salawatnya akan disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di hadrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam malaikat akan menyebutkan fulan ibni fulan, fulan ibni fulan. Nama orang yang bersalawat dan nama ayahnya bakal disebut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak dia bersalawat, maka semakin banyak pula sebutan nama ayahnya di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka betapa beruntungnya seseorang yang namanya disebut di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap malam ini mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang mendapat pandangan rahmat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baru saja selesai daripada bulan Rajab ya. Bulan yang dimana kita dianjurkan, disuruh untuk memperbanyak baca istighfar. Istighfar yang kita baca ya, selama di bulan Rajab, yang ini adalah merupakan persiapan awal bagi kita karena kita akan menjumpai bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan yang mana dikatakan di malam pertamanya, malam pertama daripada bulan suci Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala bakal memandang kepada hamba-hambanya dengan pandangan rahmat. Yang barang siapa mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, lam yu'adzibhu abada. Orang tersebut tidak akan bakal diazab oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Kok bisa? Jadi analoginya seperti ini. Pian bisi anak halus umur setahun, ya kan? Umur setahun. Nah, ketika anak pian gendong, tahu-tahunya bakami ngompol. Takami anak tadi di baju pian kena. Kira-kira pian sarikah ada kah? Hah? Yang bisi anak aja nih. Yang belum jangan kada tahu kisahnya lagi. Kira-kira pian sarik apa kada? Kada sarik kita. Kenapa? Karena kita sayang dengan anak kita. Apa ada orang tua begitu ditinjak anak nang halus itu? Coba lihat, kita melihatkan anak ya Allah sampai batisnya dicium kuitannya, ditinjak-tinjaknya itu kada sarik. Kenapa? Karena orang tuanya sayang kepada anaknya. Begitulah kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memandang kepada hambanya dengan pandangan kasih sayang, tidak bakal hamba tersebut akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya, siapa sajakah yang bakal dapat pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Dan kita semua tahu, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada bentuk fisiknya kita. Siapa kita? Kita ini adalah orang yang bahasa nutuk sisa-sisanya aja lagi. Ya,
Pahabisannya aja lagi nih, sisa-sisanya aja nang bagus-bagusnya sudah nang taduhulu sudah ya. Apalagi apa tadi ceritakan tentang fisiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an ya. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kalau seandainya lautan, samudra yang ada di bumi ini, di dunia ini dibikin sebagai tinta dan pohon-pohonan itu dijadikan sebagai pena untuk menulis akan menjelaskan akan satu ayat daripada Al-Quran, maka niscaya samudra itu akan habis, pepohonan itu akan habis, tetapi ayat Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah habis. Itu satu ayat atau satu kalimat dalam Al-Quran. Lah bagaimana dengan fisiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan bagian dari fisiknya Nabi Muhammad Allah sebutkan dalam Al-Quran. Alam nashrah laka sadrak. Dada siapa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Alladzi anqadha dhahrak. Punggung siapa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Wala tamuddanna 'ainaika. Dua mata siapa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau sudah menjadi bagian daripada Al-Quran, maka manusia mana yang bakal sanggup menjelaskan, menceritakan bagaimana keindahan fisiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah jadikan Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling sempurna. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, beliau mengatakan termasuk kesempurnaan iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah punya keyakinan, i'tiqad di dalam hati bahwa Allah menjadikan Nabi Muhammad itu paling sempurna makhluk. Jangan pernah ada gretek. Apa gretek? Gretek jualan. Tahu gretek biar? Jangan sampai ada bisikan di dalam hati, oh dalam fisik Nabi itu ada kekurangan. Tidak ada.